Melanjutkan part sebelumnya, ketika Lin Ziyi akan pergi dari tempat itu, Xiaoqing secara mengejutkan mendatanginya dan berkata bahwa gajah raksasa itu cukup kuat untuk melawan si Beast. Lin Ziyi dan juga pasukan extraordinary lain mengetahui siapa Xiaoqing. Mereka cukup terkejut dengan kedatangan Xiaoqing di sana. Pasukan bertopeng emas memberitahu jika hingga saat ini 27 kota pesisir telah jatuh ke tangan bis laut. Di antara 27 kota, 5 kota telah rata dengan tanah. Meskipun kota-kota lainnya masih melawan, hanya masalah waktu sebelum mereka juga rata dengan tanah. Pria bertopeng juga telah menerima bahwa yang dapat mereka lakukan hanyalah memperlambat hancurnya kota. Situasi kali ini berbeda ketika dibandingkan bencana bis purba di kota JR dengan Raja Bis Laut dan Raja 7 Laut lainnya yang dikerahkan. Akhir dunia sudah di depan mata. Xiaoqing berniat untuk pergi ke medan pertempuran, tapi si pria bertopeng berkata, dengan kekuatannya saat ini, itu akan menjadi misi bunuh diri. Akan lebih baik untuk menghemat tenaga, karena para pejabat sedang menyusun strategi di markas pusat. Negara sedang bersiap untuk menggunakan meriam orbit roh. Jika berhasil, bencana bis laut ini bisa teratasi. Namun, Xiaoqing berpendapat bahwa orang-orang yang terjebak di kota itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xiaoqing kemudian membentuk sayap yang terbuat dari api dan melintasi kota yang tenggelam itu. Itu adalah sayap spiritual dan hanya ahli extraordinary ketiga yang dapat melakukan teknik itu. Xiaoqing akan segera memulai pertempurannya. Saat terbang di udara, sekelompok monster ikan melompat dari air untuk menggigitnya. Dan dengan cepat, Xiaoqing menggunakan skill Flame Empress. Api yang ditembakkannya kali ini berada di tingkat api yang lebih tinggi. Kobaran api ungu membakar setiap ikan yang berani menghalangi jalannya. Setiap serangan membuat air laut menguap. Kecepatan Xiaoqing juga tidak bisa diremehkan. Sasarannya adalah bos besar yang menghancurkan Magic City, yaitu Raja Bis Laut yang buruk rupa. Xiaoqing kesal karena monster ini dengan senang hati mempermainkan kehidupan. Serangan api pertama mendarat dengan hebat. Dia menerima serangan telak dan segera membuat jarak untuk berjaga-jaga. Xiaoqing melanjutkan serangan api ungunya itu. Berdasarkan raungan menyakitkan dari Raja Bis Laut, tampaknya serangan itu benar-benar kuat. Lalu monster itu menggunakan uap untuk melancarkan serangan balik. Xiaoqing terpental cukup jauh. Untungnya gajah giok putih ada di sana untuk menggantikannya saat dia kelelahan. Xiaoqing bertanya siapa sebenarnya gajah itu. Gajah giok berjanji akan menjelaskannya nanti, tetapi bahwa dia bukanlah musuh. Musuh mereka ada di garis depan. Raja Bis Laut memanfaatkan penglihatan musuh yang terhalang untuk melancarkan serangan yang sangat familiar. Gajah giok putih itu berhenti karena terkejut. Raja Bis Laut telah meniru bentuk gajah itu, dan bersamaan dengan itu datanglah serangan-serangan berikutnya. Xiaoqing berhasil memasang perisai api ungu tepat pada waktunya. Mereka pun mulai melihat bentuk baru musuh. Bis Laut dalam itu berubah menjadi versi jahat dan dari gajah giok putih. Bukan hanya itu, bahkan api Xiaoqing telah dimasukkan ke dalam bentuk baru monster itu. Raja Bis Laut mampu menyerap dan meniru serangan dari makhluk lain. Musuh jenis ini adalah yang terburuk untuk dihadapi. Di lokasi lain, pemandangan yang sudah tidak asing lagi sekarang, yaitu kota-kota ditelan oleh lautan. Di kota ini, ikan-ikan sudah tidak sabar mukbang penghuni daratan. Orang-orang biasa tidak sebanding dengan kecepatan monster ikan. Tanpa ada yang memimpin upaya evakuasi, kekacauan terjadi saat orang-orang dihabisi satu persatu. Tepat saat ibu dan anak akan menjadi camilan lezat, bis buas yang berani melampaui batas itu dihukum mati. Di dalam kabut berdiri sosok yang tidak asing, yaitu Gatri, yang dengan senang hati mengolah poin evolusi dari kiri dan kanan. Orang-orang melihat penyelamat mereka dan bersuka cita. Alih-alih memanggil pohon iblis, mereka menerimanya sebagai pohon dewa.
Dalam perjalanannya ke sini, serbuan bis laut di dekatnya sangat mengerikan. Situasinya pasti lebih buruk daripada di pinggiran kota. Dan dia benar, kota-kota yang ramai kembali menjadi reruntuhan yang basah dan hancur. Scene lalu berpindah di mana Raja Bis Laut sedang memamerkan bentuk barunya dan menambahkan rentetan serangannya. Sang Ratu Api Xiaoqing mulai berjuang untuk mempertahankan perisai apinya. Gajah Giok Putih memilih untuk mengandalkan pertahanannya dan menahan serangannya sambil memperkecil jarak. Begitu dia cukup dekat, dia mengangkat satu kaki tepat di atas wajah monster itu. Dengan massa otot yang sangat besar, gajah itu mencoba menginjak-injak ikan jelek itu hingga mati. Serangan itu tampaknya efektif karena monster itu memuntahkan empedu yang menjijikan dari mulutnya. Sang ratu juga memanfaatkan momen itu untuk melancarkan serangan. Sasarannya adalah mata monster yang rentan. Senjata pilihannya adalah pedang api ungu pekat. Duo yang tidak biasa itu baru saja melancarkan serangan terkoordinasi sempurna tanpa saling mengenal. Namun, Raja Bis Laut tidak akan menjadi Raja Bis Laut jika jatuh semudah itu. Ikan gajah jelek ini sudah cukup memusatkan energi untuk serangan napas lainnya. Xiaoqing harus menahan serangan itu secara langsung dengan hanya perisai apinya yang memisahkannya dari kematian. Gajah Giok Putih itu menyaksikan manusia yang sedang bekerja sama dengannya diledakkan dari jarak dekat. Serangan energi itu mendorongnya ke arah menara yang hancur. Daya serangnya sangat besar, tetapi Xiaoqing berhasil menahannya. Sekarang ada lebih banyak semangat juang di matanya. Gajah Giok Putih ingin menggigitnya, tetapi menurunkan kewaspadaannya dalam situasi ini adalah hukuman mati. Raja Bis Laut itu tampaknya tidak dapat dibunuh. Itu karena ikan ini bukan monster laut biasa. Ikan jelek itu adalah salah satu dari 7 raja yang menyatukan lautan dalam yang kacau. Salah satu pemimpin yang bertanggung jawab atas invasi daratan secara keseluruhan. Mereka kebetulan berhadapan dengan masalah terbesar dari semuanya. Raja dari semua bis laut. Dengan raungan keras, ia melanjutkan rentetan serangannya yang kuat. Gajah Giok Putih harus melangkah maju dan menggunakan belalainya yang berputar sebagai perisai menahan serangan itu. Begitu dia cukup dekat, Gajah Giok menyerangnya dengan kakinya. Saking kuatnya serangan itu hingga membuat air laut naik ke langit. Xiaoqing merasa takut sekaligus lega. Serangan itu berhasil menghancurkan angkasa. Selain bilah daun terbang milik tuannya, ini adalah kali kedua ia melihat makhluk yang mampu menghancurkan angkasa. Kuku yang menusuk langit itu begitu kuat hingga menciptakan pusaran air seperti toilet yang disiram. Dia merasa yakin bahwa tidak peduli seberapa keras kulitnya atau seberapa tebal dagingnya, mustahil untuk bertahan dari serangan andalannya. Tetapi Raja Bis Laut hanya bersembunyi di balik pasang surut dan mengadaptasi beberapa kuku gajahnya sendiri. Dan seolah mengejek pencetus teknik tersebut, ia juga melepaskan serangan kuku yang menembus langit. Itu bukan tiruan yang setengah matang. Raja Bis Laut juga merobek struktur ruang angkasa. Korban terbesar dari pertempuran sengit ini adalah Magic City itu sendiri. Sementara Gajah Giok terbaring berdarah dalam kondisi kritis. Xiaoqing harus berhadapan dengan monster itu sendirian. Monster raksasa dari Celestial Mountain ini datang dengan ganas tetapi dengan cepat rebahan. Tampaknya pertarungan ini bahkan lebih sulit daripada yang diperkirakan sang ratu. Pemikiran Raja Bis Laut sederhana. Mereka percaya bahwa daratan adalah milik lautan. Segala sesuatu adalah milik laut. Para pemberontak yang berani melawan akan mati. Mengangkat kakinya sekali lagi, permaisuri api adalah target berikutnya dalam daftar hitam monster itu. Dia membeku di tempat. Kekuatan musuh yang dahsyat benar-benar mengguncang angkasa. Jantung Magic City pernah diguncang oleh gelombang yang menjulang tinggi untuk ke-9 kalinya. Namun, pelakunya kali ini bukanlah Raja Bis Laut. Dengan tubuh merah tua, lembut dan kokoh, acara utama akhirnya tiba. Permaisuri api sangat mengenal kehadiran yang berwibawa dan menenangkan ini. Kekuatan mengalir melalui setiap helai dedaunan.
pohon dewa, Yuziu akhirnya akan melawan Raja Bis Laut yang menjijikan. Merasa bahwa pendatang baru itu bukanlah musuh biasa, sang raja segera meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi. Yuziu sama sekali tidak terpengaruh. Ini adalah kali pertamanya ia melihat salah satu raja laut dalam, dan yang ini sangat jelek. Dia tampak seperti gumpalan tak berbentuk yang berusaha sekuat tenaga untuk terlihat seperti gajah paling jelek di dunia. Raja Bis Laut melompat ke udara dengan raungan yang dahsyat. Sang raja ingin melakukan serangan cepat. Dengan kedua kaki terisi kekuatan spiritual, kuku yang menusuk langit itu terkunci dan terisi. Xiao Qing segera memperingatkan Gatri agar berhati-hati karena serangan itu dapat menghancurkan ruang dan waktu. Gatri mendengarkan nasihatnya dan bersiap untuk menanggapi dengan gaya. Dia menggunakan satu gerakan mencambuk cabang pohon dengan cepat untuk menghalangi kuku yang menghancurkan ruang ini. Lingkungan sekitar tidak aman dari kerusakan tambahan saat puncak serangan dan pertahanan berbenturan. Xiao Qing hampir terseret oleh benturan tersebut, tetapi dia ditangkap oleh belalai Gajah Giok. Gajah Giok terbangun dari pingsannya. Ia menyadari bahwa Raja Bis Laut mampu menambah kekuatan pada serangan tiruannya, tetapi tidak berguna melawan Gatri. Kekuatan spiritual yang dipancarkan dari penguasa mistik Mountain terlalu kuat. Dia dengan santai menanti serangan yang dapat dengan mudah membentuk makhluk extraordinary tingkat ketiga. Jika kalian mengenal Gatri, kalian tahu bahwa dia suka menjelek-jelekan musuh. Kali ini tidak berbeda. Ejekannya sangat efektif terhadap monster ini. Monster itu mulai bertindak gegabah, melepaskan banyak kuku yang menembus langit dalam waktu yang singkat. Monster itu menghancurkan struktur ruang di sekitar jantung Magic City. Gatri pasti telah memutuskan bahwa menahan sudah menjadi hal yang membosankan. Jadi ia melakukan serangan balik. Menggunakan satu cabang yang diperkuat oleh kekuatan spiritual yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, ia menusuk Raja Bis Laut tepat di dadanya. Serangan itu telak mengenai tubuhnya. Yuziu adalah orang pertama yang membuat Raja Laut berdarah-darah. Ia benci harus berhadapan dengan monster tanpa orisinilitas. Monster yang mengandalkan tiruan. Gatri memutuskan untuk melilitkan akarnya yang menggetarkan ke seluruh tubuh Raja Laut. Dia mengangkat gajah palsu itu keluar dari air dan ke langit. Gatri bermaksud menyalip peniru ini dengan keterampilan ilahi terbarunya, eksekusi petir. Kekuatan listrik yang agung menelan Raja Bis Laut dalam. Itu hukuman yang menyakitkan. Menggunakan jurus listrik melawan tipe air selalu sangat efektif. Saat menggoreng monster itu, kulitnya yang lembek mulai terkelupas di mana-mana. Sepertinya seluruh tubuhnya terhapus sedikit demi sedikit. Ketika eksekusi petir akhirnya berakhir, sang raja kembali ke wujud lemahnya yang pertama di tanah. Gajah Giok dan Xiao Qing menyaksikan saat Gatri dengan mudah menghadapi musuh yang memberi mereka neraka. Yuziu melihat sekeliling kota. Tingkat kerusakan yang dialami Magic City jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertempurannya dengan Australit. Untuk melengkapi masalah itu, ia menggunakan mantranya untuk mengisi kota metropolitan itu dengan pepohonan. Seluruh jantung Magic City kini telah berubah menjadi hutan dengan dedaunan yang menjulang tinggi seperti gedung pencakar langit. Warga sipil yang terdampar di kota yang hancur itu merasa sangat bersyukur bahwa kembali Gatri menyelamatkan umat manusia. Mari kita lihat keadaan federasi sekarang, di mana Raja Gurita secara efisien mengangkat gedung-gedung menggunakan 8 tentakelnya. Raja Laut ini pada dasarnya bergerak tidak terhalang oleh struktur buatan manusia. Setelah menyingkirkan bangunan yang mengganggu di sepanjang jalan, banjir laut menyusul. Kode merah diberikan di pusat komando militer federasi. 5 kota telah hancur, tingkat kerusakannya terlalu cepat, dan mereka baru menerima informasi dari Gedung Putih sekarang. Mereka diberitahu bahwa pohon iblis telah mengalahkan salah satu dari 7 Raja Laut. Tidak seperti federasi kebebasan tidak memiliki bis sekuat itu untuk melindungi rakyatnya. Peluang untuk menang sangat tipis, tetapi jika kalian bertanya kepada pikiran ilmiah bangsa ini,
Dia tidak akan setuju dengan anggapan bahwa mereka tidak bisa memiliki beast mutan yang kuat. Pemenangnya belum ditentukan dan mereka terbang dengan Godzilla sebagai perwakilan. Kaiju reptil itu segera muncul dengan dahsyat. Ia dijatuhkan tepat di depan Raja Gurita sehingga pertempuran dapat segera dimulai. Bagi sang ilmuwan, pertempuran baru saja dimulai. Scene kemudian berpindah ke medan tempur Australia. Sekarang mereka memiliki musuh yang sama dengan seluruh dunia. Kanguru Beast berteriak pada pasukannya agar tidak membiarkan sekelompok ikan dan udang bau busuk ini mendekati daratan. Raja Naga ingin membantah bahwa setiap makhluk hanyalah makhluk yang berevolusi dari lautan. Saat pertempuran mulai memanas, Raja Laut merasakan sesuatu tersentak. Ia merasakan kekuatan roh Raja Bis Laut menghilang, menandakan bahwa salah satu dari 7 raja pasti telah dikalahkan. Raja Naga mulai berkeringat memikirkan daratan yang memiliki kekuatan untuk melawan 7 lautan. Kembali ke Magic City, Lin Ziyi ingin menjelajahi laut pohon yang baru tumbuh di tengah kota metropolitan yang hancur. Ini adalah hutan yang diciptakan oleh Gadri. Hanya berdasarkan skala konsepsi ini, ia mengetahui bahwa manusia jauh lebih rendah daripada entitas itu. Sendirian di tengah tempat misterius, ia mendengar suara anak-anak. Saat berbalik, ia melihat seorang anak normal duduk santai di atas batu. Jika diperlihatkan dengan seksama, anak ini memiliki mata yang kuat dan tampilan yang sangat berkayu. Itu karena dia adalah pemilik hutan ini. Lin Ziyi, sang anak ajaib, tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Demonic Tree. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam hutan misterius itu setelah pertemuan mereka. Untuk saat ini, wujud manusia Gadri masih dalam tahap pengembangan. Sungguh mengejutkan melihat tuannya dalam wujud baru sambil menggendong Lin Ziyi yang tidak sadarkan diri. Xiao Qing bertanya kepadanya mengapa dia memiliki penampilan seperti anak kecil. Dan Gadri menjawab itu hanya karena dia sedang menguji kemampuan baru. Dia merasa transformasi itu luar biasa. Dia memang terlihat seperti manusia. Ya, itu karena dia menggunakan efek halusinasi pada tubuhnya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia manusia. Tetapi dia tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari tubuh utamanya untuk saat ini. Saat berasimilasi kembali ke wujud aslinya, Gadri ingin segera bekerja. Prioritas utama untuk saat ini adalah mencari tahu bagaimana cara menghadapi semua bis laut yang mereka tangkap. Dia memeriksa seekor kura-kura raksasa mutan di tingkat extraordinary kedua. Orang ini bertanggung jawab untuk menenggelamkan kota dengan panggilan pasang surut. Dan kecuali pertahanannya yang tinggi, dia tidak memiliki kemampuan yang menonjol. Hal yang sama berlaku untuk ikan yang tampak bodoh yang sama sekali tidak tampak seperti bis buas. Kemudian mengenai bintang laut yang tampak seperti tinggal di Bikini Bottom, Gadri bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sebagian besar bis laut tawanannya tidak berguna dan tidak layak untuk dijadikan sekutu kelompok tersebut. Yuziu hanya memutuskan untuk langsung menuju yang paling penting dan menarik, Raja Bis Laut. Dengan evolusi absolut dan bakat bawaannya, pada dasarnya ia abadi dan dapat meniru keterampilan makhluk lain. Gadri terkejut melihat bahwa bis itu mulai berevolusi di jalur yang sama dengannya. Berdasarkan laporan Xiao Qing, monster ini hanya butuh beberapa menit untuk berevolusi menjadi gajah raksasa. Sepertinya monster aneh itu akan membutuhkan lebih dari setahun sebelum ia dapat menyelesaikan evolusinya menyerupai Gadri. Jalur evolusi ini akan menyatu dengan kemampuan yang telah dipelajarinya sebelumnya. Yuziu hanya bisa bertanya-tanya apakah benda ini bisa menjadi pohon willow sungguhan seperti dirinya. Ada juga kemungkinan melahap bis langka itu untuk mendapatkan bakat bawaan yang kuat ini. Yuziu memutuskan untuk tetap menahannya. Dan untuk tawanan tak berguna lainnya, mereka bisa menjadi poin evolusi yang menarik. Ikan todak bernilai 5.000 poin, buaya mutan bernilai 3.000 poin, lobster mutan bernilai 1.000 poin, dan kepiting mutan bernilai 2.500 poin. Stok poin evolusi Gadri telah mencapai 18 juta poin. Sekarang ia dapat dengan bebas memulai evolusi tingkat keempat yang didambakan. Sistem pun mengkonfirmasi kemajuan ke level 4. 10 juta poin evolusi telah dihabiskan.
dan Yuziu akan semakin menyala. Seberkas energi melesat ke langit. Gantri ingin menyerahkan perlindungannya kepada Xiaoqing yang saat ini menerobos ke level berikutnya. Kekuatan senilai 10 juta poin diperlihatkan secara penuh untuk dilihat semua orang di Magic City. Gajah Giok juga hadir di sana untuk menyaksikan peristiwa besar tersebut. Raksasa itu benar-benar dapat berubah menjadi ukuran yang lebih menggemaskan. Ia berpikir bahwa kekuatan spiritual agung dari pohon dewa benar-benar patut dibanggakan. Xiaoqing dan Gajah Imut itu telah bekerja sama dalam pertempuran hidup dan mati, tetapi mereka belum benar-benar diperkenalkan satu sama lain. White Jet Elephant berasal dari Gunung Surgawi. Dia bersikeras bahwa dia hanyalah bis biasa yang melawan kejahatan. Terobosan ke tingkat keempat benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Energi dalam jumlah besar yang dilepaskan ke dunia dapat dirasakan hingga ke padang pasir di wilayah barat. Steve merasakan getaran di udara dan tahu bahwa pohon dewa sedang mengalami terobosan. Burung mistis Gunung Tianyu juga merasakan gangguan pada keseimbangan dunia. Burung flamboyan itu tidak menyangka fluktuasi energi akan mencapai tempat itu. Kekuatan relatif di wilayah utara juga menerima sinyal terobosan. Pohon dewa adalah tuan dunia yang sebenarnya menyelam ke dalam perairan dalam lautan. Perubahan yang akan segera terjadi di dunia juga tampak jelas. Bos besar invasi dan hibernasi yang dalam dipaksa untuk bangun dan mengatasi masalah di permukaan atas. Seekor paus pulau raksasa tahu bahwa ada seseorang yang akan mencoba menerobos ke tingkat transcendenari keempat. Tetapi konsentrasi energi secara keseluruhan telah jauh melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat itu. Demi misinya, daratan utama seharusnya tidak memiliki orang kuat tingkat keempat saat ini. Ia harus bertindak cepat sebelum terlambat. Para penyintas yang tersisa di Magic City membakar citra pohon dewa raksasa yang bersinar dalam kekuatan di benak mereka. Namun, bagian selanjutnya dari proses terobosan bukanlah sesuatu yang ingin Anda saksikan dari dekat. Langit gelap terbelah dan telah memberikan jalan bagi masuknya guntur surgawi. Bahkan surga pun mencurahkan kekuatan mereka untuk menjadi bagian dari peningkatan level legendaris ini. Sementara guntur surgawi sedang melunakkan tubuh baru pohon dewa dan ancaman besar mengintai di latar belakang. Raja Kuda Laut dan Raja Keong telah menuju Magic City sebagai tanggapan atas koordinat mereka yang jatuh. Mereka sekarang telah melihat betapa kuatnya makhluk yang membunuh salah satu dari mereka sebenarnya. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk menyingkirkan ancaman seperti itu selain saat ia sedang sibuk menerobos. Ketika dua Raja Laut itu menunjukkan kehadiran mereka, Permaisuri dan Gajah Giok menghadangnya. Tidak diragukan lagi bahwa dua raja dari 7 lautan telah datang untuk ikut campur. Dua bis terkuat di laut dalam kini mendekati lautan pohon milik Yuziu. Gajah Giok putih mengakui bahwa mereka tidak sebanding dengan ancaman yang mendekat. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa melarikan diri atau tidak. Pohon dewa belum menyelesaikan prosesnya, tetapi Raja Laut mungkin akan membunuh semua orang dalam satu serangan. Dengan kecepatan kemajuan Yuziu, butuh setidaknya 1 jam baginya untuk bangun. Melihat bahwa gajah mulai panik, Xiaoqing harus melangkah maju dan menenangkan semuanya. Melihat bahwa dia baru saja mendorong api ungunya agar siap bertempur, tindakannya sudah jelas. Dia ingin Gajah Giok putih memikirkan hal lain. Jika dia ingin melarikan diri, Raja Laut itu bahkan tidak akan repot-repot menghentikannya. Target mereka bukanlah gajah atau permaisuri, mereka mengincar pohon dewa. Tidak seorang pun akan menghentikan Raja Laut ini. Akan terlambat bagi gajah untuk pergi saat ini. Orang ini sama sekali tidak siap untuk semangat juang yang kuat. Namun, ketika keadaan mendesak, si gajah kecil akan mengambil resiko dan mengikuti permaisuri ke medan perang. Raja Kuda Laut ingin memulai pertempuran ini dengan ledakan. Ledakan yang sesungguhnya ia akan melakukannya dengan mencoba mengganggu terobosan dengan pukulan pusaran air bertingkat tinggi. Meskipun Xiaoqing terutama menggunakan api sebagai senjata, ia tidak akan tunduk pada musuh alami api. Ia mendorong api ungunya hingga batas maksimal dan menghantam pusaran air. Kuda Laut Yemo tidak menyangka bahwa seorang manusia akan mengganggu misi yang seharusnya mudah ini.
Raja Keong tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Ia benci ketika seseorang menghalangi jalannya. Ramuan cairan tubuh Raja Keong yang menjijikan melayang ke udara, mengincar manusia menyebalkan yang menghalangi rencana mereka. Xiaoqing sudah berjuang dengan serangan pertama, dan ini serangan lain dari sudut yang berbeda. Campuran air bertekanan tinggi dan apapun yang dapat dihancurkan oleh serangga laut yang tumbuh besar menyerang perisai api milik permaisuri. Namun, ia berhasil berkat keajaiban. Ia berhasil terbakar dan menguap akibat serangan gabungan itu. Dan saat ia terbang ke sisi lain, pedang api spiritual yang besar telah diaktifkan dan siap menebas. Melihat serangan yang datang ini, Raja Keong hanya tertawa histeris. Ia yakin bahwa dirinya adalah makhluk dengan pertahanan terkuat dari semuanya. Serangga air yang sangat besar itu hanya berdiri di sana sambil mengandalkan cangkangnya yang tebal. Sebuah kesalahan yang sangat fatal karena Xiaoqing memiliki cukup kekuatan untuk menimbulkan kerusakan yang serius. Akan tetapi, saat salah satu Raja Laut gagal, yang lain telah mengambil alih. Kuda laut Emo bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menyelinap, melakukan pukulan yang menentukan. Untungnya ini bukan pertarungan 1 lawan 2. Jumlahnya kini seimbang karena Gajah Giok Putih telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Tackle yang tiba-tiba itu membuat kuda laut Emo kehilangan kendali. Ternyata gajah raksasa ini adalah seseorang pria sejati karena ia tidak akan membiarkan seorang wanita mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pada konferensi dunia, para pemimpin negara berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang tindakan apa yang harus diambil semua orang. Beberapa orang ingin meninggalkan kota pesisir dan kembali ke wilayah pedalaman untuk menata kembali diri, tetapi hal itu pasti akan menyebabkan kekurangan pangan dan pertikaian internal. Keadaan sudah begitu buruk sehingga mereka mempertimbangkan untuk mengorbankan warga sipil demi memastikan mereka terus hidup.